Halo teman-teman, selamat datang di acara Praktikum Industri Ternak Unggas 2021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem perkandangan open house, sehingga diharapkan teman-teman dapat memperhatikan video ini untuk kedepannya itu dapat membedakan antara sistem perkandangan open house dan sistem perkandangan closed house. Di sini saya akan membahas tentang struktur kandang open yang bagus. Nah, pada prinsipnya dalam pembuatan kandang open house ini kita harus memilih bahan yang tahan lama. Nah, untuk proyeksi pemilihan bahan bambu atau kayu ini bisa bertahan sampai 10 tahun. Di sini saya akan membahas tentang 2 poin pembahasan struktur kandang open house yang baik. Yang pertama tentang lebar kandang. Dalam pembuatan kandang open house ini sebaiknya tidak lebih dari 7 meter. Apabila dari peternak sendiri menghendaki untuk membuat kandang dengan lebar lebih dari 7 meter, kita disarankan untuk membuat atap tipe monitor dan ditambahkan dengan blower atau fan yang berfungsi untuk membuat sirkulasi udara di dalam kandang itu agar tetap optimal. Selanjutnya, dalam kita membuat kandang open house, ketika kita membuat kandang open house lebih dari 1, sebaiknya lebar atau jarak kandang antara kandang satu dengan kandang yang lain itu minimal 1 kali lebar kandang yang kita buat. Nah, apabila kita membuat lebih dari 1 kandang, diusahakan jarak antar kandang itu tidak terdapat tanaman ataupun benda-benda pengganggu yang lain yang mengganggu sirkulasi udara. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang tinggi kandang. Struktur kandang open house yang baik memiliki tinggi kandang dari lantai ke lantai bawah ke lantai atas itu minimal 1,5 meter. Tapi alangkah lebih baiknya lebih dari 1,5 meter. Kenapa harus dibangun lebih dari 1,5 meter? Agar proses desinfeksi dan proses pertukaran udara di bawah kandang itu lebih bagus dan lebih optimal. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinding kandang open house. Dinding kandang open house terbuat dari potongan bambu dan bersifat semi terbuka. Hal ini bertujuan untuk mempermudah sirkulasi di dalam kandang open house. Udara kotor dari dalam kandang bisa keluar dan tergantikan dengan udara bersih yang berasal dari luar. Pada dinding kandang open house terdapat tirai yang berfungsi untuk mengontrol cahaya matahari yang masuk ke dalam kandang. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tipe lantai kandang pada open house. Open house kali ini menggunakan tipe lantai kandang slat dengan bahan bambu. Selain bahan bambu, kalian dapat menggunakan bahan seperti kayu, plastik, ataupun logam. Tipe lantai kandang dibuat celah-celah di antara lantai. Lebar dari celah sekitar 2,5 cm dengan lebar bilah 2,5 cm dan ketebalannya 2,5 cm. Panjang kandang disesuaikan dengan kebutuhan. Tipe atap pada open house ini. Jadi, tipe atap pada open house ini yaitu tipe atap monitor. Tipe atap monitor yaitu tipe atap yang memiliki 2 buah sisi, kemudian pada bagian puncaknya terdapat sebuah lubang. Pada daerah tropis, alangkah baiknya menggunakan tipe atap monitor. Tujuan digunakannya tipe atap monitor, yang pertama itu agar sirkulasi udara dari dalam kandang dapat keluar secara baik. Kemudian, tekanan panas serta gas amonia dari dalam kandang dapat keluar secara merata. Kemudian, syarat dikatakan tipe atap monitor yang baik ada 2. Yang pertama itu bahannya harus ringan. Yang kedua, bahannya tidak dapat mengantarkan panas. Misalkan genteng, rumbai, dan juga anyaman daun kelapa. Tetapi dari ketiga bahan tersebut, yang paling direkomendasikan adalah genteng. Hal ini dikarenakan genteng tidak mudah bocor, tahan lama, kemudian dapat merefleksikan sinar matahari secara baik. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perbedaan kandang Closed house, dan kandang open house. mungkin langsung saja ya, Share. Oke. Yang pertama yaitu mengenai kepadatan dulu. Dari kepadatan kandang closed house sendiri itu mencapai 14 sampai 18 ekor per meter persegi. Nah, sedangkan di kandang open house itu hanya mencapai 6 sampai 8 ekor per meter persegi saja. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari kepadatan tersebut, keseragaman ayam yang terdapat pada closed house itu lebih baik dibandingkan kandang open house. Betul sekali. Nah, Share, tadi tuh saya sempat jalan-jalan di sekitar kandang open house. Di situ tidak ada tirai yang terdapat di pinggir kandang. Apakah itu akan berpengaruh terhadap performa maupun produktivitas ayam dari player itu sendiri? Sudah pasti, Riz.
karena kandang open house ini kan terbuka, jadi pengaruh dari luar seperti cuaca, lingkungan, dan temperaturnya itu dapat mempengaruhi ayam yang berada di dalam. Jadi kalau untuk kandang open house sendiri biasanya itu sering terkena heat stress karena pengaruh cuaca di luar yang sangat panas. Oh, jadi begitu ya. Jadi ini berbanding terbalik sama kandang closed house, karena kandang closed itu sudah samping-sampingnya itu terbangun oleh bangunan yang disusun secara tertutup sehingga tidak ada pengaruh dari luar. Nah, lanjut nih Syar. Di kandang closed sendiri itu ada namanya control panel nih yang berfungsi untuk mengatur suhu di dalam ruangan agar kita tuh dapat memberikan perlakuan sesuai dengan kebutuhan ayam. Nah, kalau di kandang closed sendiri tuh apakah ada kontrol panel sendiri atau perlakuan sendiri gitu? Nah, kalau di kandang open house tuh belum ada, Riz. Jadi di kandang open house itu hanya mengandalkan cuaca dari luar. Kalau misalkan butuh hangatnya hanya didapatkan ketika siang hari. Kemudian di malam harinya ya juga dingin. Jadi tidak ada pengaturan suhu seperti yang ada di kandang closed house. Jadi seperti itu ya. Mungkin lanjut saja ke bagian biosecurity nih. Kalau di kandang closed sendiri, biosecurity itu mungkin bisa katakan lebih baik daripada kandang open house. Kenapa? Karena kandang closed itu tertutup sehingga dapat meminimalisir nih gangguan dari luar. Contohnya kayak kontak dengan manusia gitu. Betul lah, kalau di kandang open house ini bisa aja ada gangguan, misalnya serangga-serangga kan bisa masuk. Kemudian kutu-kutu seperti Frankie juga lebih mudah masuk. Nah, untuk itu untuk meminimalisirnya kandang open house itu biasa dibuat tingkat. Itu. Kemudian untuk sistem pencahayaan sendiri di kandang closed sendiri itu lebih baik daripada kandang open house. Kenapa? Karena kandang closed sendiri itu tertutup. Jadi cahaya itu dapat dipantulkan ke dalam kembali sehingga nanti dapat membantu ayam itu untuk mencari makan. Jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau untuk kandang open house sendiri itu pencahayaannya juga hanya mengandalkan dari lingkungan luar. Kalau misalkan siang yaitu dari sinar matahari, kemudian kalau untuk malam itu dari lampu bohlam. Oh gitu. Kemudian lanjut nih ke bagian performance nih. Bagian performance itu kandang closed lebih tinggi daripada kandang open house. Kenapa? Karena kita tadi kembali lagi ke awal, seperti suhu itu sudah kita atur sesuai dengan kebutuhan ayam, sehingga nanti akan meningkatkan kebutuhan ayam itu sendiri dapat meningkat. Seperti efisiensi pakan pada ayam broiler itu dapat lebih baik daripada kandang open house. Nah, kalau untuk kandang open house sendiri itu performanya sebenarnya lebih rendah dibandingkan kandang di closed house. Karena apa? Yang pertama, karena dia mendapatkan pengaruh dari luar, otomatis pakan yang dia makan itu tidak hanya untuk membuat pertumbuhan bobot tubuh saja, tetapi untuk defend dari pengaruh luar itu sendiri, sehingga pakan yang dimakan itu kurang efisien untuk pertumbuhan dari bobot badan ayam itu sendiri. Oke, lanjut ke bagian biaya investasi. Untuk investasi sendiri, mungkin kandang closed itu lebih tinggi daripada kandang open house. Kenapa? Karena setiap kita memberikan perlakuan nih kayak performanya lebih tinggi, terus IP-nya lebih tinggi, pasti juga ada biaya investasi yang lebih besar. Karena apa? Karena tuh kita juga harus bangun kandangnya, kemudian menjalin mitra itu memerlukan biaya lebih tinggi daripada kandang open house seperti itu. Biasanya biayanya berapa tuh, Riz, kalau misalkan buatan kandang open? Kalau biaya investasi itu di kandang closed itu populasinya 10.000 ekor itu memerlukan biaya 500 sampai 1 miliar untuk membangun kandang closed seperti itu. Nah, untuk kandang open house sendiri itu sebenarnya lebih murah ya biaya investasinya dibandingkan dengan kandang closed dan itu terpantau jauh sekali. Kalau misalkan untuk kandang open house sendiri itu kan biasa terbuat dari bambu atau kayu. Nah, untuk biayanya per 10.000 ekor itu hanya memerlukan biaya 50 juta rupiah. 6 juta, jadi lebih murah ini ya? Iya, betul. Tetapi untuk tahan lamanya lebih tahan lama closed house ya. Iya. Jadi kira-kira ini 10 tahun aja udah mulai rusak, harus dibangun kandang yang baru lagi kalau open house. Jadi teman-teman kalau mau investasi jangka panjang itu lebih direkomendasikan ke kandang closed seperti itu. Kemudian lanjut nih ke bagian biaya ayam hidup nih. Biaya ayam hidup sendiri mungkin di kandang closed itu lebih murah karena apa? Karena dari awal tadi pakannya itu lebih efisien, jadi akan mengurangi biaya produksi pada pakan, karena pakan sendiri itu menghabiskan 70% pada biaya produktivitas di perkandangan seperti itu. Kalau untuk open house sendiri itu biayanya sebenarnya lebih mahal kalau misalnya dilihat karena pakan yang diberikan banyak, kemudian bobot tubuh yang dihasilkan itu tidak sebagus yang di closed house. Itu. Oke, sekian, terima kasih. Jadi tadi adalah perbedaan antara kandang closed dan open house.